hal-hal yang menggangguku. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda untuk 1 jam saja. Kita Udah ada orang nih. Cari tempat lain aja. selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku Itu nggak sih yang juara satu itu? Iya, gue ngeliat dia ngepost di Instagramnya. Alay banget. Lu kenapa Jang? yang berada Gue dapet head comment tuh. Komen gimana tuh? Coba jelasin apa tuh? Emang salah ya gue post kayak gini? Nggak salah sih, kan lu udah juara itu, lu udah bagus dah. Itu jangan dengerin dah dari hujatan-hujatan mereka, itu kan udah prestasi lu sendiri. Yang bikin lu apa yang itu yang udah lu lakuin tuh lu udah bagus, Jang. Semangat juga. Lu jangan dengerin kata-kata mereka itu semua. Jadi, kalian gak perlu berkomentar sebegitu menyakitkan tentang baik buruk hidup seseorang. Mungkin di luar dia kelihatan tegar, terlihat baik-baik saja. Stop bully. Setiap manusia berhak bahagia. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Istia. Kita dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil proyek yang telah kita buat dengan berjudul Stop Bullying, yang dimana hal ini kita buat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta pendidik yang mengalami bullying atau semacamnya. Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kita, yaitu ada Nizam Azani Arif dan Rianto Dwi Saputra, ada Benedika Anabel, ada Yolani Tambah, Atia Felicia, Jessica Deviola Vindi, Gabriela Pinkan, ada Muhammad Hafiz. Boleh next. Oke, kita izin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kita buat. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ini ada latar belakang. Bullying itu masih menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, ejekan, pengucilan, maupun cyberbullying. Banyak orang menganggap bullying itu sebagai candaan, padahal tindakan tersebut dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental korban seperti stres, kecemasan, trauma, dan menurunnya rasa percaya diri. Kondisi ini bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan kampanye anti-bullying untuk meningkatkan kesadaran siswa agar saling menghargai, berempati, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada tujuan. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Yang kedua itu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak setiap orang untuk merasa aman. Yang ketiga, mendorong partisipasi siswa dalam mencegah bullying di lingkungan pendidikan. Dan yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh terkait bullying itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu bullying ya. Jadi bullying itu adalah tindakan menyakiti atau menindas orang lain secara sengaja dan berulang, baik itu secara fisik, verbal, nonverbal, maupun melalui media digital atau cyberbullying. Penyebab dari bullying itu sendiri itu karena pelaku biasanya menindas orang lain untuk menunjukkan dominasinya serta melampiaskan emosi negatifnya gitu ke orang lain.
Nah, dampak dari bullyingnya itu sendiri dapat menyebabkan nurunnya kepercayaan diri, eh, menurunkan menurunkan prestasi belajar siswa sehingga menyebabkan kecemasan dan depresi. Oke, boleh tolong next slide. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari bullying. Jadi yang pertama itu ada bullying melalui fisik. Itu pelaku biasanya itu memukul, nendang hingga menyakiti korban. Selanjutnya itu ada bullying secara verbal. Maksudnya pelakunya itu sendiri menggunakan kata-kata kasar gitu untuk merendahkan atau mengintimidasi seseorang. Selanjutnya itu ada bullying nonverbal. Jadi bullying nonverbal itu kayak mengucilkan korban lain melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, atau tindakan gitu tanpa menggunakan kata-kata apapun. Dan yang terakhir itu ada bentuk bullying dari cyberbully. Itu biasanya dilakukan di media sosial atau di media sosial gitu, kayak misalnya kita diberi DM yang mengejek atau di muka kita dibuat stiker gitu, itu juga termasuk cyberbullying. Oke, boleh tolong next slide. Baik, selanjutnya di sini ada dampak bullying. Jadi bullying bukan hanya sekedar ejekan atau mengintimidasi seorang, tetapi juga memberikan dampak yang serius terhadap kehidupan korban, baik dari segi mental, sosial, maupun akademik. Jadi dampak bullying yang pertama yaitu menurunkan rasa percaya diri dan harga diri. Nah, korban seringkali merasakan dirinya tidak berharga, menjadi minder, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan yang dimilikinya. Dampak yang kedua, bullying dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental. Seperti di beberapa kasus, korban juga mengalami cedera fisik akibat kekerasan yang diterimanya. Selain itu, bullying juga berdampak pada kehidupan akademik dan sosial. Korban biasanya menjadi takut datang sekolah atau kampus, sulit berkonsentrasi saat belajar, sehingga prestasi belajarnya menurun. Hubungan dengan teman-teman di sekitarnya juga bisa terganggu karena korban cenderung menarik diri dari lingkungan. Pada kasus yang lebih berat, bullying dapat memicu munculnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan hingga bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa bullying bukanlah masalah yang dianggap sepele, karena dampaknya dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Dari berbagai dampak tersebut, kita bisa melihat bahwa bullying bukan hanya merugikan korbannya, tetapi juga berkaitan dengan hak setiap individu. Boleh next slide. Nah, selanjutnya di sini ada hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pendidikan, setiap peserta dididik memperoleh pendidikan serta belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Nah, sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak tersebut melalui Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak yang berkaitan langsung dengan pembahasan kita adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang diatur dalam pasal 28C ayat 1, yang artinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan untuk belajar serta mengembangkan potensi dirinya. Namun, tindakan bullying justru bertentangan dengan hak-hak tersebut. Korban bullying sering mengalami rasa takut, tekanan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan kesehatan mental. Kondisi ini membuat korban sulit mengikuti pembelajaran secara optimal dan tidak dapat menikmati haknya untuk belajar dengan nyaman. Jadi bullying bukan hanya berdampak pada kondisi kesehatan mental korban, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara. Karena korban kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan dan rasa aman di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi.
Baik, saya lanjutkan. Jadi selain memiliki hak, setiap warga negara itu juga memiliki kewajiban. Dan salah satu kewajiban tersebut adalah menghormati hak orang lain, termasuk di lingkungan pendidikan di sekolah. Di sekolah, kewajiban siswa bukan hanya belajar, tapi juga menaati peraturan, menghormati sesama, menjaga ketertiban, dan yang paling penting itu tidak melakukan tindakan bullying sendiri. Dengan tidak melakukan tindakan bullying, kita tuh sudah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Jadi mencegah bullying itu bukan hanya tugas guru atau pihak sekolah, tapi merupakan kewajiban seluruh warga sekolah. Lanjut. Selain menjalankan kewajiban, setiap warga negara itu juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencegah bullying. Caranya itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti saling menghargai teman, menunjukkan empati kepada korban, berani melaporkan jika melihat tindakan bullying, serta ikut menyebarkan edukasi mengenai pentingnya anti-bullying. Jika seluruh masyarakat bekerja sama, maka lingkungan sekolah akan menjadi lebih aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Jadi, pencegahan bullying adalah tanggung jawab kita bersama. Lini next. Baik, selanjutnya untuk metodologi atau cara pelaksanaan proyek dari kelompok kami ini, yang pertama kita membuat sebuah media visual yaitu berupa sebuah poster sebagai sarana edukasi anti-bullying. Tujuannya yaitu adalah sebagai sarana komunikasi massa untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya dari tindakan bullying atau perundungan ini. Selanjutnya ada beberapa tahapan dari pembuatan poster edukasi ini. Yang pertama yaitu menentukan konsep poster. Kelompok kami merumuskan pesan utama yang dimana pesan utama ini harus bersifat informatif dan persuasif. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu menyusun isi poster. Isi poster harus mencakup definisi dari bullying, bentuk-bentuk dari bullying, serta dampak psikologis dari korban secara lengkap. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu mendesain poster. Poster harus memiliki visual yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami agar pesan dari kelompok kami ini lebih mudah diterima oleh yang melihat poster kami dari berbagai kalangan. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu menampilkan poster saat sesi edukasi sebagai media pendukung dalam menyampaikan materi kepada para peserta. Bisa di next slide. Selanjutnya yang kedua yaitu kami membuat audio visual untuk meningkatkan kesadaran. Yang dimana tujuannya membuat audio visual ini supaya bisa menyampaikan pesan secara lebih emosional, dinamis, dan lebih persuasif dibandingkan dengan poster. Jadi media audio visual ini digunakan sebagai pelengkap edukasi untuk menyampaikan pesan mengenai bahaya bullying secara lebih menarik dan juga mudah dipahami. Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yaitu yang pertama kita membuat video edukasi yang memuat tentang apa sih itu bullying, terus bentuk-bentuknya, dan juga dampaknya terhadap kesehatan mental bagi korban. Yang kedua yaitu menyusun isi video dengan ilustrasi dan narasi yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta serta menarik empati terhadap korban bullying. Yang ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi kepada para peserta melalui penyampaian materi yang dimana materinya itu terkait dengan pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, serta dampaknya dan juga antisipasinya. Dan juga kami membuka sesi diskusi interaktif menanyakan pendapat terkait video edukasi dan juga sesi tanya jawab kepada para peserta apabila para peserta tidak memahami materi yang kami sampaikan. Oke, bisa di next slide. Oke, setelah tadi media visualnya sudah selesai, selanjutnya itu kami melaksanakan kegiatan edukasi mengenai dampak bullying terhadap kesehatan mental. Nah, media yang digunakan kelompok kami itu kan berupa poster dan video yang disampaikan kepada peserta sebagai media pembelajaran itu. Nah, berbagai pelaksanaan kegiatan peserta itu memberikan respon yang positif. Mereka juga terlihat antusias selama penyampaian materi dan lebih memahami bahwa bullying itu bukan hanya berdampak secara fisik, tetapi juga kepada kesehatan mental.
Tapi dengan demikian pengertian tadi itu bisa disimpulkan bahwa penggunaan poster dan video sebagai media edukasi kami tadi itu mampu membantu menyampaikan materi sehingga tujuan kegiatan kami yaitu meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak bullying itu dapat tercapai. Nah, setelah melihat hasil pelaksanaan kegiatan tadi, selanjutnya kami mengaitkan hasil tersebut dengan teori yang telah dipelajari. Dari hasil edukasi yang dilakukan, terdapat 3 teori utama yang mendukung temuan kami. Yang pertama itu teori bullying. Berdasarkan teori bullying ini, peserta lebih mampu mengenali bentuk-bentuk bullying, khususnya bullying verbal dan cyberbullying. Hal ini tuh menunjukkan bahwa edukasi yang kami berikan itu mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai perilaku bullying. Selanjutnya, yang kedua itu hak warga negara. Jika dikaitkan dengan hak warga negara ini, peserta memahami bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan lingkungan belajar yang nyaman. Oleh karena itu, tindakan bullying ini tuh merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, kewajiban. Dari sisi kewajiban dan partisipasi warga negara, kegiatan ini tuh menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang itu memiliki kewajiban untuk saling menghormati, terus juga tidak melakukan tindakan bullying kepada siapapun, serta berani untuk menolak dan mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Jadi hasil proyek kami itu nggak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta dan melalui poster atau video, tetapi juga sejalan dengan teori yang kami gunakan mengenai bullying, hak warga negara, dan kewajiban dan partisipasi dalam meningkatkan serta menciptakan lingkungan yang aman. Baik, berdasarkan kegiatan yang telah kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa proyek edukasi mengenai dampak bullying terhadap kesehatan mental berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui media poster, video edukasi, dan juga diskusi, siswa SMP memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, dampaknya terhadap kesehatan mental, serta pentingnya menghargai hak orang lain, melaksanakan kewajiban, dan juga berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan juga bebas bullying. Nah, setelah kami analisis dan juga melaksanakan proyeknya, ada pun saran-saran yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, itu sekolah diharapkan mengembangkan media edukasi yang lebih menarik dan interaktif seperti role play dan juga ataupun poster interaktif. Lalu, guru dan juga pihak sekolah perlu menyediakan sistem pelaporan yang aman dan juga memberikan pendampingan bagi siswa yang mengalami maupun menyaksikan tindakan bullying. Lalu, edukasi mengenai dampak bullying perlu dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat nilai empati, saling menghargai, dan juga membangun karakter positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, siswa diharapkan berperan aktif dalam menciptakan budaya pertemanan yang positif, mendukung korban bullying, serta menggunakan media sosial secara bijak. Baik, kemudian ini adalah hasil dokumentasi dari kegiatan yang telah kita lakukan mengenai edukasi tentang bullying itu sendiri, yang dimana edukasi ini kita berikan kepada pelajar yang masih bersekolah untuk tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam kegiatan bullying. Menjadi baik tidak membutuhkan keberanian yang besar, tapi memilih diam ketika melihat bullying akan memperpanjang penderitaan seseorang. Terima kasih. Sekian dari presentasi hasil proyek yang telah kita berikan mengenai bullying. Terima kasih atas attention yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.